min karomatihi annahu ja'ahu rajulun min aswihan lahu maulatun tusra'u wa qad a'yatil mu'azzimin. Di antara karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu sesungguhnya ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang datang, ya, kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, seorang laki-laki tersebut dari mana itu namanya, negara Aswihan, ya, dari tanah Aswihan. Orang laki-laki yang dari tanah Aswihan tersebut menghadap atau bertamu atau sowan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tujuan daripada seorang laki-laki yang dari tanah Aswihan tersebut, ya, menghadap kepada Syekh Abdul Qadir adalah menyerahkan amat, ya, amat itu budak, ya, katakanlah pembantu. Seorang laki-laki punya budak, ya, budak tersebut diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena budak tersebut dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakitnya itu sering pingsan, sering kesurupan, ya, sering kesurupan, tiba-tiba pingsan, itu sakitnya. Sama juga yang dialami oleh orang-orang sekarang ini juga banyak. Kalau lagi punya masalah, ya kan, yang tidak mau sholat, tidak mau zikir, maka kadang sering kesurupan, kerasukan, ya, karena pikirannya kosong. Nah, Ahmad tersebut itu bertahun-tahun sakitnya, ya, tiba-tiba pingsan sendiri, ya, tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri, kayak macam orang gendeng, kayak macam orang gila. Itu bertahun-tahun, sehingga seorang laki-laki tersebut mengobatkan amatnya itu kemana-mana. Jadi zaman dulu itu juga sudah ada yang namanya tukang suwuk atau apa, orang pinter atau orang ngerti atau paranormal, gampangnya gitu, paranormal. Amat itu dibawa kemana-mana ke tempat paranormal itu nggak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Datang ke paranormal satu, ya kan, nanti entah diruqyah atau diobatin apa, tapi juga tidak sembuh, ya. Terus akhirnya datang lagi, ya kan? Datang lagi, ya, ke tempat orang lain juga begitu juga, tidak sembuh juga. Sampai puluhan bahkan ratusan paranormal, ya, suruh ngobatin amatnya yang sering pingsan, yang sering kesurupan, yang sering keteguran bahasanya. Nah, di saat itu amat tersebut diserahkan kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Setelah diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, faqala Syekh hadza maridun min wadi saron diba wasmuhu Khamis, ya. Kata Syekh Abdul Qadir, amatmu ini atau budakmu ini, ya, itu yang sering kesurupan, yang sering keteguran, itu karena diganggu,
atau dirasuki jin yang namanya khonis. Apa? Jin yang namanya khonis. Jin itu punya nama. Kayak macam kita ada namanya Marjo, ada yang namanya Puji, ada yang namanya Untung, ada Dilentin, ada Firman, macam-macam. Ya. Bukan manusia saja yang punya nama, jin juga punya nama. Lah jin khonis itu, jin namanya khonis itu Pak, itu sampai sekarang yang sering ganggu orang yang kesurupan. Jadi kalau ada orang kesurupan itu rata-rata yang ganggu itu adalah jin yang namanya khonis. Jadi paranormal yang didatangi oleh laki-laki tersebut yang punya budak tersebut itu belum ada yang mengatakan bahwa oh budakmu ini kena dari sini, namanya ini terus permintaannya ini. Tidak ada yang tahu. Datang ya, dalam keadaan pingsan, dalam keadaan kesurupan, ya udah diobatin. Ya. Ada yang pakai kemenyan. Ada nggak Pak? Paranormal yang obatin itu pakai kemenyan ada nggak? Ada. Orang-orang Jawa banyak ya. Ada yang muncul lagi itu ngobatinya pakai kemenyan, tapi dukunnya itu dikitnya ya Allah. Tapi yang digeblak-geblak itu kemenyannya. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon bantuan ya Allah. Tapi dengan cara memakai kemenyan tersebut. Tapi kesemuanya orang yang didatengin laki-laki tersebut untuk disuruh mengobati budaknya, itu tidak ada satupun yang tahu dan memberikan penjelasan sebagaimana penjelasannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Begitu menghadap Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan hadza maridu min wadi salon diba wasmuhu khonis. Budakmu itu ya, karena sakit tidak sembuh-sembuh, sering pingsan, sering kelenger, ya, sering gila, sering kesurupan, ya, itu selalu digoda atau diganggu, ya, atau diridu oleh jin yang nakal sekali yang berada di Jurang Sarondip namanya. Jurang Sarondip. Kalau dibahasakan dulu saya ngaji sama guru saya itu sumur yang kering yang tidak ada airnya, itu ada sama dengan yang namanya Jurang Sarondip. Makanya dulu orang-orang tua itu kalau ada sumur yang kosong itu cepat-cepat ditimbun, ya, cepat-cepat ditimbun supaya tidak ditempatin oleh jin khonis. Karena jin khonis itu senangnya berada di jurang-jurang yang dalam, yang kosong. Jin khonis itu jin yang nakal, jahat sekali. Kadang dia bisa melafazkan kalimat-kalimat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Ada seorang ustadz atau seorang paranormal misalnya mau ngobatin orang kesurupan, ya. Begitu mau ngobatin, mau dibacakan ayat kursi misalnya, sebelum mengucap itu jinnya sudah tahu, ya. Jinnya sudah tahu lewat omongannya orang yang kesurupan tadi, Pak. Nah, mau ngapain kau? Kau mau baca ayat kursi kan? Emangnya aku nggak tahu apa? Ya gitu loh, Pak. Itu pinternya, padahal belum terucap. Itu jin khonis itu pinternya sampai segitu, karena saking nakal. Ya. Kemudian setelah dikasih tahu oleh Syekh Abdul Qadir bahwa budaknya itu diganggu oleh jin khonis yang nakal dari Jurang Sarondip. Fa idza surifat faqul fi uduniha.
Maka Syekh Abdul Qadir menyampaikan kepada laki-laki tersebut, ya, udahlah, bawa pulang saja bujakmu itu. Kalau bahasa orang-orang sekarang, nggak usah kau serahkan sama saya, ya, bawa pulang saja, bawa pulang saja. Nanti kalau sampai rumah, ketika budakmu itu kumat, pingsan atau lagi kesurupan, ya, maka ucapkan di telinganya dengan ucapan begini, ya Khonis, Abdul Qadir al-Muqimu bi Baghdad yaqulu lak la ta'ud tasdik. Ya. Ucapannya laki-laki tersebut disuruh oleh Syekh Abdul Qadir, nanti kalau budaknya itu kumat, budaknya itu pingsan, budaknya itu kelenger, budaknya itu kesurupan, maka bisikanlah di telinganya itu dengan bisikan begini, wahai jin Khonis, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang berada di Baghdad itu menyampaikan kepada saya bahwa kamu disuruh jangan sekali-kali ganggu dengan budakku. Itu aja loh Pak. Tapi jangan ditiru loh Pak ya. Kalau Bapak yang tiru mungkin insya Allah nggak manjur. Nanti ada orang kesurupan terus mengikuti laki-laki tersebut ya. Karena Bapak itu pecinta Syekh Abdul Qadir, kemudian yang sering adakan manakib, ya, ada tetangganya kesurupan terus wah mau ikutin apa kata Syekh Abdul Qadir lah. aku bisikan telinganya, hai Khonis, aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir, kamu dilarang sekali-kali ganggu lagi sama orang ini. Tapi di telinganya, kalau semua Bapak praktekkan nggak ada ijazahnya, Bapak tidak hidup buntut Bapak. begitu Bapak mau bisikan di telinganya, ya, mulut Bapak langsung ditampar duluan sama yang kesurupan. Ini masih ada saksinya ini dulu Pak Isdarto itu pernah kami ajak membantu orang kesurupan aja. Seorang ibu-ibu loh baca itu tenaganya kuatnya minta ampun. Baca kita pegangin berapa orang Bapak ya? 4 orang atau 3 orang, laki-laki semua. Hampir kalah kita Pak. Baca juga tenaganya berapa sih? Ini 4 orang bisa kalah. Nah, ini kalau Bapak enggak betul-betul wasilah dengan Syekh Abdul Qadir dapat karomah, barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir betul, bisa-bisa Bapak mau bisikin telinganya orang itu yang kesurupan, ditampar mulut Bapak. Inilah ya. Itulah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Hanya dengan ucapan wahai jin Khonis, ya, saya disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang mungkin di Baghdad bahwa kamu jangan sekali-kali mengganggu budakku lagi. La ta'ud tahlik, jangan sekali-kali mulai sekarang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan seperti itu sekali saja, alhamdulillah biidznillah, ya, dengan karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, budak tersebut bisa sembuh daripada penyakitnya, bertahun-tahun lamanya tidak pernah kumat. Ya. Dan di tanah mana Asfihan tersebut itu banyak Pak, ya, pagebluk orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang gila, orang-orang yang tiba-tiba sakit mendadak, ya. Mungkin kalau bahasanya itu wabah lah ya, pagi sakit, sore meninggal,
sore sakit, pagi meninggal. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri kayak ada yang kerasukan. Itu banyak sekali Pak, banyak sekali. Tapi alhamdulillah ya, jin-jin khonis yang mengganggu orang-orang yang ada di tanah Asfihan tersebut hanya mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu semua pada meningkat. Ya. Bermula daripada budaknya laki-laki tersebut yang diobatin oleh Syekh Abdul Qadir, ya, perantara beliau, ya, yang dibawa oleh seorang laki-laki ataupun pemilik budak tersebut, itu satu kampung di tanah Asfihan itu semua pada sembuh semua, pada sembuh semua. Ya. Dalam waktu, ya, pada habar rajul wa ghaba 20 sana. Ya. Pada habar rajul wa ghaba 20 sana. Maka dalam waktu beberapa tahun, ya, 20 tahun kemudian, ya, karena di tanah Asfihan tersebut amat ataupun budak tersebut sembuh, orang-orang yang sering kesurupan di situ juga sudah tidak pernah lagi karena jin khonisnya sudah minggat dari tanah Asfihan. Ya. Maka laki-laki tersebut datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu masa 20 tahun. Summa qatima wasu'ila wa akhbaru annahu fa'ala ma qala Syekh radhiyallahu anhu wa lam ya'ud as-sar'u ilayya ilal an. Laki-laki tersebut menceritakan kepada Syekh, alhamdulillah Syekh, ya, tidak terasa sudah 20 tahun ya, kita lewati, ya, budakku yang dulu pernah saya obatkan ke sini, alhamdulillah sudah sembuh. Itu masa 20 tahun ini. Dan alhamdulillah juga saya orang-orang yang ada di kampungku yang sering kesurupan, yang sering diganggu jin dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kepada Kanjeng Nabi, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kepada aulia ataupun ulama-ulama kita. Itu sudah ada sejarah, kalau orang lagi butuh itu datang kepada kiai, begitu kebutuhannya sudah tercukupi, lali atau berlupa dengan kiai. Nggak ujian, betul nggak uji? Sama kan dengan sahabat ketika miskin, ya, merengek-rengek dengan Rasulullah, ya Rasul, saya sudah sekian tahun ikut jamaah 5 waktu dengan engkau ya Rasul, tapi kenapa hidup saya begini aja terus? Ya, saking miskinnya aku ini ya Rasul, pakaiannya aku buat jamaah ini, itu nanti kalau selesai sholat saya bawa pulang, itu pakaian itu dipakai istriku untuk sholat ya Rasul, saking miskinnya. Begitu dikasih modal oleh Rasulullah 2 ekor kambing, akhirnya jadi orang kaya. Sebelum kaya janji sama Rasul, ya Allah, ya Rasul, tolonglah mintakan sama Allah, engkau kan dekat dengan Allah ya Rasul, bagaimana supaya saya jadi, ya paling tidak kayak orang-orang itulah, gak kere-kere kali, gak miskin-miskin amat. Nanti aku jadi ya Rasul, kalau aku kayak orang-orang itu, ya, paling tidak ya ada mobil, jadi kalau pas hujan itu saya bisa jamaah ya Rasul. Sudah ya. Aku akan lebih rajin lagi, bukan hanya 5 waktu saja saya jamaah dengan engkau ya Rasul. Bila perlu kalau tengah malam saya juga ikut berjamaah dengan engkau ya Rasul. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Sa'labah sudah dikasih modal oleh Rasulullah jadi orang kaya, jadi tambah iman atau tambah rusak imannya Pak? Tambah beriman atau tambah rusak? Tambah rusak.
lama-lama ya kan, yang tadinya rajin 5 waktu jamaah di masjid jadi 4 waktu ya. Zuhur nggak usah jamaah. Karena apa? Karena kecapean tadi ngasih makan kambing-kambingnya banyak. Lama-lama lagi sampai banyaknya kambing, ngasar nggak bisa jamaah. Akhirnya 5 waktu tidak jamaah, dan akhirnya malah sama sekali tidak ada waktu untuk sholat. Lupa nggak kira-kira? Lupa nggak dengan kanjeng Nabi? Ini juga terjadi kepada laki-laki ini yang membawa pasiennya, yang membawa budaknya, ya, diobatkan kepada Syekh Abdul Qadir. Begitu sembuh, udah 20 tahun ya baru datang lagi. Bayangkan Pak. Maka juga tidak sedikit. Kalau ini nanti dia mau pilkada, wah itu kiai-kiai didatengin itu. Aku janji pokoknya ya Ustaz. Insya Allah kalau saya duduk di sana nanti, saya akan bangunkan pondok pesantren, saya akan bangunkan madrasah, saya tak akan lupa dengan jasa Pak Ustaz, Pak Kiai, Syekh, Habib dan sebagainya. Begitu sudah duduk, 5 tahun lamanya, udah nggak bisa, ya akhirnya datang ke tempat Kiai lah. Nah, makanya Kiai itu sudah ngantongin ilmu ini Pak. Jadi nggak kaget. Kalau tengok murid-muridnya nanti jadi begini, begitu, nggak kaget. Ya. Ketika masih susah, ketika lagi butuh, siang malam sewan Kiai, ngadep Kiai. Nggak tolong Kiai, doanya lah Kiai, minta amalan lah Kiai, bila belum minta aji pamungkasnya Kiai lah kan. Masa kamu ngaji udah 2 tahun masih miskin aja terus? Berarti kamu belum bisa minta ilmu pamungkasnya Kiaimu itu. Masa 2 tahun lo nggak nikah-nikah ya? Amalannya sudah banyak, bikinnya sudah banyak. Selamatkan bukan 3.000 lagi, bukan 5.000 lagi, 10.000 minimal. Nggak kaya-kaya, nyari jodoh susah. Yang disalahkan kiainya lagi tadi Pak. Nggak manjur menyalahkan kiainya, yang manjur pun juga menyalahkan kiainya. Gitu loh Pak. Ini ternyata guru-guru kita dulu itu ngantongin ilmu ini Pak. Guru-guru aku kata guru saya. Syekh Abdul Qadir kurang apanya. Guru-guru Syekh Abdul Qadir, lu Kanjeng Nabi lu kurang apanya. Ya. Itu yang jadi muluk-muluk. Itu aja dilupakan. Nah, sekarang ini yang tidak lupa itu kata Pak RW, jangan hanya jadi cuma Pak. Mereka harus hitam di atas putih. Bukan hanya hitam di atas putih saja Pak, harus ada materi 6.000. Masya Allah, oh ini termasuk. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Kemudian waqala ba'du ru'asa ta'zim. Maka studi Baghdad 40 sana fi hayati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa la yaqa'u fiha sar'un ala ahadi. Ya. Ala ahadi. Jadi apa namanya? Di antara daripada sebagian ruasai ta'zim itu mengatakan bahwa dari Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk, memberikan fatwa kepada laki-laki tersebut yang mau ngobatin budaknya, ya, disuruh menyebut atau mengucap bahwa aku disuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada engkau bahwa engkau jangan sekali-kali mengganggu lagi kepada budakku. Alhamdulillah sembuh. Terus orang sekampungnya itu juga sudah tidak ada penyakit lagi sampai masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu meninggal. Itu sudah tidak ada yang namanya orang kesurupan lagi. Maka setelah Baghdad arba'ina sanah fi hayati Syekh. Jadi semasa hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Itu tidak ada orang kesurupan lagi. Ya. Kemudian falamma mata wa asr. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah meninggal, sudah wafat, ya, sudah wafat, maka pelan-pelan satu-satu itu ada yang kesurupan, ya. Ada yang kesurupan, ada yang ketamper, ada yang kena gangguan dan lain sebagainya. Sampai sekarang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini kalau kita pengen selamat daripada gangguan jin yang namanya jin khonis yang kadang sering ganggu keluarga kita ataupun saudara kita ataupun kawan kita, itu selalu perbanyaklah untuk ingat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ingat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Insyaallah selamat daripada gangguan jin khonis. Dan sampai sekarang juga banyak, apalagi di Batam, ya, itu banyak yang sering orang kadang-kadangnya kesurupan, karena ya mungkin karena banyaknya persoalan, banyaknya pikiran yang kosong dan lain sebagainya, ya, akhirnya gampang jin-jin itu masuk untuk mengganggunya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang kita kaji setiap malam Selasa dan juga kita amalkan dalam keseharian kita, Allah akan jauhkan diri kita daripada gangguan-gangguan jin atau makhluk-makhluk halus dari kita ataupun keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahannya, dan mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.